Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumus sabt yaumul itsnain 18 Syawal 1444 Hijriah. Alhamdulillah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i ba'dal fajr yang cerah ini kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis, yang mana kita masuk kepada kitab Sahih Al-Bukhari. Kabir saut malah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Kitab Tauhid, yang mana kita masuk sekarang kepada hadis 6912. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abu Yaman qala hadatsana Syu'aib qala 'an Az-Zuhri ta'bidu sana hadatsana Ismail qala hadatsani akhi Abdul Habib qala 'an Sulaiman bin Bilal qala 'an Muhammad ibn Abi Atiq qala 'an Ibn Shihab qala 'an Ali bin Husain anna Husain bin Ali alaihi wassalam akhbarahu anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Ali bin Thalib akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqa wa Fatimah bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan faqala lahum ala tusalun qala Ali qultu ya Rasulullah inna anfusuna biyadillahi fa idza syaa yab'athana ba'athana fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qultu dzalika wa lam yarji ilayya syai'an thumma sami'tuhu wa huwa mudbirun yadrib faqidahu wa yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri tahwil as-sanad wa hadatsana Ismail hadatsana akhi Abdul Hamid an Sulaiman an Muhammad bin Abi Atiq an Muhammad bin Abi Atiq an Ibn Shihab an Ali bin Husain akhbarahu an Husain bin Ali radhiyallahu anhu alaihi wasallam akhbarahu an Ali bin Thalib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa khatimah miftah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum ala tusallun qala Ali faqultu ya Rasulullah inna anfusuna biyadillah fa idza syaa ba'athana fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qultu dzalika wa lam yazid li syai'an thumma sami'tuhu wa mudbirun yadribu haqidahu wa yaqulu akara al-insanu aktsara syai'in jadala. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib bin Az-Zuhri tahwil as-sanad wa hadatsana Ismail hadatsani akhi Abdul Hamid an Sulaiman an Muhammad bin Abi Atiq an Ibn Shihab an Ali bin Husain anna Husain bin Ali alaihi wassalam akhbarahu anna Ali bin Abi Thalib akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraqahu wa Fatimah bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan faqala ala tusallun faqala Ali qultu ya Rasulullah inna anfusuna biyadillahi fa idza syaa ba'athana fansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yarji' hina qultu dhalika wa lam yarji' alayya syai'an thumma sami'tuhu yaqulu wa huwa mudbirun yadribu fakhidahu faqala wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Bismillah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di hadis nomor 6912, dan insyaallah kepada murid-murid baru untuk memfotokopi kitab ini Sahih Al-Bukhari. Jika sudah mempunyai kitab Sahih Al-Bukhari, alhamdulillah.
di kitab Tauhid, kitab yang paling terakhir, di bab terakhir. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin Sinan haddatsana Fulaihun haddatsana Hilal bin Ali an Atha ibni Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala mathalul mu'mini kamathali khamati zar'i yafi'u waraquhu min haitsu atat harrih tukafi'uha fa idza sakanat a'tadalat wa kadzalikal mu'min yukaffa'u bil bala wa mathalul kafir kamathalil arzah somma mu'tadilatan hatta yaqsimahallahu idza syaa. Maka di dalam hadis ini kita masuk dahulu kepada sanad, kemudian nanti kita jelaskan dari segi matan. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Sinan. Maka Muhammad bin Sinan barakallahu fikum, dia adalah dari gurunya Imam Al-Bukhari, yang mana dia Muhammad ibn Sinan nisbahnya Al-Basri. Maka dia dari Basrah, dari Irak. Dan beliau adalah rawi yang di atas derajat thiqah atau thiqah. Berkata Yahya ibnu Ma'in thiqatun, dan disebutkan oleh Ad-Daruqutni thiqatun hujjah. Maka ini pendalilan dia di atas derajat thiqah. Dan beliau meninggal tahun 222 Hijriah. Maka beliau sudah keluar dari kelompok itba'ut tabi'in, bukan dari qurun al-mufaddalah. Dan kebanyakan gurunya Imam Al-Bukhari bukan dari qurun al-mufaddalah. Begitupun Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-11 dan gurunya kebanyakan di tabaqah yang ke-10. Maka Muhammad ibn Sinan di atas derajat thiqah. Kemudian meriwayatkan dari Fulaih. Maka Fulaih di sini adalah Fulaih ibnu Sulaiman ibnu Abil Mughirah. Untuk murid-murid yang baru juga beli buku kosong dan pena, ditulis faidah-faidah. Maka Fulaih ibnu Sulaiman ibnu Abil Mughirah, maka Fulaih adalah laqab. Maka namanya adalah Abdul Malik. Abdul Malik ibnu Sulaiman. Maka Fulaih nama aslinya adalah Abdul Malik ibnu Sulaiman. Dan Fulaih di sini pun derajatnya rawi yang sedikit turun dari thiqah. Dia rawi yang saduq hasanul hadis. Maka berkata Ibnu Adi la ba'sa bihi, dan berkata Abu Daud As-Sijistani sahibus sunan laisa bi syai' la yuhtaju bi hadithihi dhaif, dan didhaifkan juga oleh Abu Zur'ah Ar-Razi dan An-Nasa'i, namun disikohkan oleh yang lainnya. Maka rawi ini bisa naik kepada hasanul hadis. Kemudian meriwayatkan dari Hilal ibni Ali ibni Usamah, dan Hilal ibni Ali al-Madani. Maka sanad mulai dari Fulaih yang bernama Abdul Malik dan juga Hilal, dua-duanya dari ahli Madinah. Dan Fulaih tadi di tabaqah yang ke-7. Dan di tabaqah yang ke-7 berarti dia masuk kepada qurun al-mufaddalah dari itba' at-tabi'in. Dan Fulaih meninggal 168 Hijriah. Dan kelompok itba' at-tabi'in
mulai masuk 170 sampai 220 Hijriah, maka dia di tabaqah yang ke-7 karena min ru'us, dari ru'us Hudzaifah hat mukayyif, dari ru'us itba'ut tabi'in. Maka Fulayh di tabaqah yang ke-7 seperti Imam Malik, Laits ibnu Sa'ad, Sufyan ats-Tsauri, dan begitupun gurunya Hilal ibnu Ali, maka dia di tabaqah yang ke-5. Dan Hilal ibnu Ali di sini sudah mulai masuk kepada kelompok tabi'in. Dan Hilal ibnu Ali meninggal 110 Hijriah. Berarti dia masuk kepada kurun tabi'in, karena tabi'in hidup antara 100 sampai 170. Maka dia meninggal sekitar 113 Hijriah. Maka dia masuk kepada para tabi'in. Tabi'in yang wusta. Dan kedudukan Hilal Ibnu Ali yang masyhur dengan bapaknya Ibnu Abi Maimun, Hilal Ibnu Abi Maimunah, Hilal Ibnu Ali, maka dia Al-Madani. Maka sanad mulai dari Fulayh berpindah dari Irak kepada Ahlul Madinah. Dan dia kedudukannya pun siqah ataupun turun dari derajat imam. Maka telah dikatakan oleh Yahya ibnu Sa'id al-Qattan siqah, dan Ad-Darqutni siqah, dan berkata An-Nasa'i laisa bihi ba's, dan berkata Abu Hatim syaikhun yuktabu hadithuhu. Maka turun dari derajat imam menjadi siqah. Dan meriwayatkan dari gurunya An Atha, dan Atha pada tabaqat tabi'in ada dua, Atha ibnu Abi Rabah dan Atha ibnu Yasar ini. Adapun Atha ibnu Yasar di sini, maka dia dalam keadaan arfa dari segi usia. Maka Atha ibnu Yasar al-Hilali al-Madani, dia di tabaqah ats-tsaniyah, dan tabaqah ats-tsaniyah tabaqah yang kedua kibar at-tabi'in. Maka Atha ibnu Yasar lebih di atas daripada Atha ibnu Abi Rabah, dan dia meninggal 94 Hijriah. Maka oleh sebab itu kita katakan dia lebih daripada tabi'in, maknanya tabi'i kabir. Meninggal 94 Hijriah, dan para tabi'i mulai dari 100 sampai kepada 170 Hijriah. Maka selesai daripada sanad dan meriwayatkan dari sahabat yang agung dari Abu Hurairah. Dan dari Abu Hurairah seorang sahabi dari Yaman, yang mana dia berguru kepada Nabi, datang ke Madinah dari Yaman. Dan keutamaannya dia giat belajar, banyak duduk bersama Nabi, menulis hadis, dan tidak disibukkan untuk bisnis jual beli dan sebagainya. Karena dia termasuk ahlu suffah, yang mana ahlu suffah adalah serambi masjid yang dijadikan oleh Nabi untuk mereka para sahabatnya yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai keluarga, dan tinggal menuntut ilmu di masjid. Maka Nabi menjadikan mereka ahlu suffah, makan dan minuman dari Nabi. Seperti kalian para penuntut ilmu, duduk di masjid dan tinggal di sakan menuntut ilmu. Maka Abu Hurairah karena kefakirannya dia bersungguh-sungguh, maka jadilah Abu Hurairah sebagai orang yang paling banyak periwayatan hadisnya. Maka hadisnya yang dia hafal dari Nabi mencapai 5.470 hadis, number one daripada para sahabat yang lainnya. Setelah Abu Hurairah barulah Ibnu Umar, setelah Ibnu Umar Anas ibnu Malik, kemudian Aisyah dan seterusnya. Maka syahidnya poinnya Abu Hurairah seorang yang datang dari Yaman, penuntut ilmu dan menjadi penghafal terbanyak dari hadis Nabi. Maka ini adalah suatu keuntungan yang besar, karena semua hadis kebanyakan di Sahih Al-Bukhari dan Muslim
dan kutubus sittah Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah kebanyakan an Abi Hurairah. Berapa pahala yang dia dapatkan?